Gua ini tuh dihuni oleh indang kampung di arah sini. Pelindung kampung, artinya di sini kampung sebelah sana itu pernah eh, gampang itu diserbu oleh kampung lain, ya, sehingga merasa teraniaya. Akan tetapi si penghuni ini melindungi, katanya itu berwujud singa, ya. Singa itu menjadi banyak sehingga mau menyerang balik, sehingga kabur, alah kalah si kampung lain itu yang menyerang ini. Dan ini sampai saat ini menjadi pelindung. Ketika ada bahaya ini pasti muncul. Oh, itu orangnya tuh. 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 Wah. Coba lihat itu. Astagfirullahaladzim. Coba lihat ini apa ini? Coba perhatikan dulu. Macan apa ini? Wah, singa. Singa. Berarti ini. Oh, dia. Ini wujudnya ini nih. Astagfirullahaladzim. Langsung aja dia. Ntar dulu. Matanya nyala. Matanya nyala dia. Astagfirullahaladzim. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Masih bersama saya Kang Tarto, masih juga di channel yang selalu siap untuk menghibur kalian, sekaligus untuk mengajak kalian untuk berzikir jalan. Apa yang dimaksud dengan dikir? Dikir itu ingat, ingat itu eling, eling itu sadar. Akan tetapi bukan untuk satu agama, tapi untuk semua makhluknya Allah, apapun agamanya. Jadi kita bukan untuk mempromosikan agama, ya. Jadi ini adalah perjalanan dikir jalan, artinya menafsirkan apa-apa yang kita alami nanti supaya menjadi berkah ilmu buat kita. Manfaatnya apa? Itu loh. Inilah dinamakan bahasa sanepa, bahasa siloka, bahasa kiasan yang disampaikan supaya tidak gagal paham nanti, ya. Yuk. Jadi gini, dalam cerita yang samar-samar, ini masih samar-samar ya, belum diartikan. Dalam pegunungan sana itu ada sebuah goa. Goa itu dihuni oleh, katanya itu siluman singa, akan tetapi siluman singa itu melindungi warga sekampung sana dari segala macam bahaya. Artinya sekarang sudah aman, ayem tentrem, tidak pernah ada gangguan setelah ada singa di dalam goa itu. Apakah betul cerita itu, ataukah itu hanya sebuah perumpamaan, atau teka-teki, ataukah itu indang kampung? Yuk kita pelajari langkah demi langkah guna berzikir jalan, bertadabbur alam. Tonton sampai selesai dan ambil manfaatnya. Mendukung ini ya, nggak terlalu panas, dan juga kebetulan di tengah-tengah hutan ini sejuk, ya. Jadi gini teman-teman, lihatlah sebelah sana itu ada goa ini. Mungkin yang dimaksud goa ini yang ini luar biasa. Jadi ada cerita-cerita yang fiktif yang tidak bisa semua orang menerima kenyataan cerita ini, ya. Jadi mungkin tidak bisa mempercayai begitu saja. Begitu juga dengan saya, ketika saya belum mendengar ini pun saya nggak percaya, tapi saya akan mencoba untuk menelusurinya apakah betul. Sebenarnya pun saya dilarang untuk memasuki gua ini karena ceritanya seperti ini. Jadi sebagai gua ini tuh dihuni oleh indang kampung di arah sini. Pelindung kampung, artinya
di sini kampung sebelah sana itu pernah di gampang itu diserbu oleh kampung lain ya, sehingga merasa teraniaya. Akan tetapi si penghuni ini melindungi, katanya itu berwujud singa ya. Singa itu menjadi banyak sehingga mau menyerang balik, sehingga kabur, kalah si kampung lain itu yang menyerang ini. Dan ini sampai saat ini menjadi pelindung. Ketika ada bahaya ini pasti muncul. Bukan cuma itu, tapi warga pun ketika ada warga yang dianiaya warga sini, dimanapun tempat dia selalu muncul untuk melindunginya. Dan diyakini tinggal dalam sini, ditinggal gua ini. Kita mencoba untuk bertemu dengan beliau, apakah betul apa singa itu singa asli atau singa siluman atau singa apa nggak tahu. Tapi orang bilang tuh ini sebagai apa namanya itu pelindung, mungkin singa leluhur lah seperti itu bilangnya. Nggak apa-apa lah ya, kita untuk bertelusur saja, siapa tahu kita betul-betul bertemu, artinya bisa berkomunikasi dengan beliau, maksudnya bagaimana, apakah betul ya. Assalamualaikum, kula nuwun, punten, sampurasun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya. Kami berdua mohon izin untuk memasuki area gua ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Kita cari pintunya, karena ini ada beberapa pintu, tapi diyakini tinggal di area sini. Ini pun sebenarnya ada kuncinya, akan tetapi tadi kuncinya sudah menyerahkannya kepada kita, sudah dijawab di rumah. Katanya nggak mau ikut ke sini. Nggak apa-apa, yuk kita sudah dipasrahkan, kita coba aja. Assalamualaikum. Nih, ada beberapa pintu ya. Di sana pintu ini, di sebelah sana ini. Terus lagi sebelah sini. Nanti kita mau coba sini aja dulu yuk. Yang mudah, kita dulu. Assalamualaikum. Siapkan mental, nanti besok takutnya ada apa-apa, maksudnya kita jangan terlalu agresif. Kita tenang dulu supaya kita betul-betul tarik ulur, supaya tidak merekanya maksudnya salah tanggap kepada kita maksudnya. Yuk. Assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum. Wah, serem banget di guanya nih. Tuh, jauh banget. Ada orang. Coba lihat kamera. Itu. Pak, Mbah, punten. Assalamualaikum, Mbah. Ini orang bukan? Ini orang bukan? Oh. Tapi ciri-cirinya ini orangnya. Kayak gini katanya orang botakan. Lihat dulu. Mbah, ini asli gak sih? Punten. Coba lihat dulu. Tapi orangnya orang asli. Mbah. Assalamualaikum. Mohon maaf, Mbah. Ini siapa? Serem banget. Hah? Mbah? Mbah? Tuh kan? Bukan orang. Berarti ini nih yang mereka maksud ini. Jadi ciri-cirinya memang ada orang yang apa sosoknya itu kepalanya botak, tapi bisa berubah jadi singa katanya itu. Awas, siapkan mental. Siapkan mental. Tak dulu. Mbah, apakah masuk sini gitu? Mbah? Astagfirullahaladzim. Tak dulu. Kita mencoba untuk lebih tenang lagi, bisa mudah-mudahan bisa berinteraksi langsung. Assalamualaikum. Di mana tadi? Mbah? Tuh. Ada yang geram-geram kan? Tuh. Kayak marah. Tak dulu. Punten. Kayaknya iya sih.
Assalamualaikum. Tar dulu. Ini bukan main-main ini. Bukan main-main. Beneran ini ya. Beneran. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Mbah. Punten. Tar dulu. Ini ke sana nih jalannya nih. Aduh. Iya bisa nggak saya nih? Astagfirullahaladzim. Aduh takutnya jatuh lagi. Aduh. Wah. Tar dulu. Assalamualaikum. Punten. Mbah. Tar dulu. Kayak kita kasih kayak gini. Merinding ini ya. Tadi, Kepala ini ya. Kepala ini ya. tadi kata Mbah Kuncen, kita harus sopan dengan orangnya kalau ketemu katanya. Sopan ini ya. Ya iya. Tar dulu. Assalamualaikum. Mbah. Mbah. Punten. Apa ini? Lewat ini ya. Siapa tadi ya? Ada buntutnya ini ya. Gerusel-gerusel. Ya bener tadi kan gerusel-gerusel gitu. Tuyul ini ya. Bukan ah. Tadi mungkin ininya mungkin. Astagfirullahaladzim. Hih. Assalamualaikum. Apa ini ya? Aduh. Punten. Wah, guanya kayak gini banget nih, serem banget. Serem. Hah? Coba lihat itu. Astagfirullahaladzim. Apa ini ya? Ih. Coba lihat ini apa ini? Coba perhatikan dulu. Macan apa ini? Wah, singa. Singa. Berarti ini. Oh ini ya. Ini wujudnya ini nih. Astagfirullahaladzim. Tunggu aja dia. Ntar dulu. Ih, matanya nyala. Ada matanya lagi ya. Astagfirullahaladzim. Cabang bayi. Ya ampun. Ntar dulu, Mbah. Maaf, Mbah. Kalau kita diterkam gimana ini? Ntar dulu. Siapa ya? Maaf, Mbah. Assalamualaikum. Kami mohon maaf bila mengganggu jenengan. Astagfirullahaladzim. Ih, Astagfirullahaladzim. Maaf, Mbah. Ntar dulu. Matanya serem banget. Seolah-olah kayak lagi marah. Kayak lagi marah tuh, lihat tuh. Astagfirullahaladzim. Maaf, Mbah. Kita siapkan mental, kita lari kemana ya sini? Mbah, apakah ini orang tadi? Jelmaan orang tadi gitu ya? Tadi dulu. Mbah, aduh, matanya belarangan. Punten. Mbah, astagfirullahaladzim. Mbah, maaf. Maaf bila kami mengganggu panjenengan. Mohon maaf, punten. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Maaf, Mbah. Perkenalkan nama saya Tarto, Mbah. Iya, maaf. Kami hanya ingin bertemu dengan panjenengan, maaf. Wassalaman, Mbah. Mbah. Dia kayak merasuk ke sini. Masuk ke dalam tubuh saya gitu. Astagfirullahaladzim. Mbah, tadi dulu. Apakah benar dia masuk ke sini gitu? Astagfirullahaladzim. Mbah. Oh, itu orangnya tuh. Tuh. Mbah. Tadi dulu. Ini. Awas. Itu. Jadi orang lagi. Bukan yang tadi kan, apa yang tadi? Tadi dulu.
Tadi perasaan kayak ini lebih orang. Kita dulu. Punten. Assalamualaikum, Mbah. Astagfirullahaladzim. Pangapunten. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Mohon maaf, Mbah. Perkenalkan, nama saya Tarto. Iya, saya dari Cilacap, Mbah. Nggih, pangapunten bilih kula ngganggu panjenengan. Maaf, ini siapa? Nggih. Nggih, Mbah. Oh, nggih, nggih. Baik. Pangapunten, Mbah. Kami mohon maaf bila tadi kedatangan kami tidak sopan, ganggu kami, ngimbangi. Jadi saya datang dari Cilacap ke sini, tujuannya ingin bersilaturahmi kali panjenengan. Nggih. 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 Selain itu, kula iki badhe ngang suka weruh kali panjenengan. Karena dari cerita-cerita ingkang beredar niku kan panjenengan ingkang saged nglindungi sedaya warga mriki. Nggih. Kapunten asmanipun sinten, Mbah? Nggih. Mbah Wangsa. Singawangsa. Mbah Singawangsa. Oh, maaf. Apakah benar tadi yang berwujud singa tadi, Mbah? Nggih, nggih. Nggih. Jadi begini, Mbah. Bukan maksudnya apa-apa, tapi justru saya kepingin menggali apakah betul cerita-cerita orang-orang bahwasanya panjenengan yang melindungi seluruh warga sini dari segala bahaya, dari bahaya berbentuk kejahatan orang ataupun yang lainnya. Ternyata warga sini sekarang sudah aman, yang dulunya sering teraniaya atau banyak orang-orang itu mengkerdilkan warga sini, ternyata setelah jenengan melindungi, alhamdulillah sekarang sudah berubah. Nggih. Mengapa jenengan kok begitu antusias untuk melindungi mereka, Mbah? Nggih. Nggih, siap-siap, Mbah. Nggih. Nggih. Oh, berarti bukan jenengan yang lindungi. Atas kuasa Allah, kuasa Tuhan. Nggih. Oh, maksudipun. Oh, nggih, nggih, nggih. Oh, baik. Baik, Mbah. Jadi gini, teman-teman, dari cerita-cerita beliau ternyata ada luar biasa ya. Sebenarnya ini hanya sebagai pemancing untuk memberikan seluruh warganya percaya diri bahwa ada yang melindungi. Ternyata beliau itu hanya berdoa saja, ternyata yang melindungi tetap Tuhan. Ya, jadi beliau itu pangeran. Bukan atas kemauan dia, tetapi atas kuasa Tuhan sehingga terlindungi. Tetapi selain daripada itu, seluruh warga menjadi percaya. Jadi hilang rasa takutnya. Kata beliau pun ini mengandung sebuah makna perumpamaan, makna peribahasa, makna sanepak, siloka, bahwa kita itu jangan terlalu takut berlebihan kepada apapun, ya. Jadi selama ada Allah, hadirkan Tuhan dalam diri kita, pasti akan terlindungi dari segala macam bahaya. Tetapi jangan kita terlalu berfokus kepada sosok apapun. Pasrah, artinya pasrah. Ternyata kita percaya diri, ada yang melindungi, jangan takut apapun. Kalau sudah seperti itu, tidak ada hambatan untuk kita berkarya dalam kehidupan ini. Jadi nggak usah takut.
Ini adalah sebuah makna perumpamaan yang luar biasa bahwa jangan terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Pertolongan pasti ada, gitu kata beliau tadi. Jadi ini bukan berlaku untuk warga sini, tetapi untuk seluruhnya, seluruh makhluknya Tuhan, makhluknya Allah, untuk tetap tenang, merasa dilindungi, ya. Jadi bukan maksudnya kita minta lindungan sama manusia atau sosok lainnya, tetapi berpusat pada Tuhan. Ini hanya sebagai apa namanya itu patokan saja untuk memotivasi diri, ya, memotivasi diri supaya jangan takut berlebihan. Percaya penuh, totalitas untuk pertolongan Tuhan. Bahwa seperti itu, Bang, ya. Alhamdulillah, jadi hanya bisa mengerti, Mbah. Jadi apa yang disampaikan panjenengan itu adalah sebuah makna perumpamaan, makna siloka atau sanepa yang disampaikan ternyata mengandung filosofi yang sangat mendalam ketika kita betul-betul berpikir gitu maksudnya. Nggih, Mbah. Nah, terus Mbah, maaf, saya ada pertanyaan agak ini, Mbah. Kenapa kok Mbah tadi seperti kayak wujudnya seperti singa seperti itu, Mbah? Heeh, heeh. Oh, baik. Ini teman-teman, perwujudan tadi pun sebagai penggambaran saja untuk diri setiap manusia itu pun ada sifat-sifat binatang, ya. Sifat angkara murka, sifat iblis, seperti sifat singa yang suka marah-marah. Nah, ini beliau menyampaikan supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Hawa nafsu dalam diri kita kendalikan, jangan diumbar, supaya nanti kita betul-betul hadir kesadaran yang sejati, kesadaran Tuhan dalam diri, sehingga akan dipermudah segala urusannya, terhindar dari bahaya, bahkan akan apapun akan dipermudah. Terus niku nggih, Bang, nggih. Nggih, siapa? Nggih. Insyaallah mboten, Mbah. Siap. Astagfirullahaladzim. Nggih, Mbah, nggih. Siap, nggih. Astagfirullahaladzim, kayak gini nih. Nggih. Iya. Baik. Ini teman-teman, beliau menyampaikan ini sebagai pengeling-eling kita bahwa kita pun benar-benar harus bisa merilis ini, ya. Jadi mengendalikan segala angkara murka dalam diri kita, karena setiap diri manusia itu ada sebuah emosi, ego, atau bagasi emosi yang selalu bisa meledak kapan-kapan saja. Maka dari itu beliau menyampaikan untuk bisa mengendalikannya. Mengendalikan itu, jangan mudah emosi, gitu maksudnya. Kalau justru kita emosi, kita akan semakin mudah kalah oleh segala serangan apapun, kata beliau tadi. Termasuk peribahasa tadi, warga kampung yang diserang itu pun karena kekalahan itu karena egonya dia sendiri, ego kita sendiri. Beliau menyampaikan untuk tetap tenang, maka kemenangan akan didapat. Kemenangan apa saja, baik itu kemenangan kerezekian, kesuksesan, ataupun apa saja, ketika kita tenang, bisa mengendalikan emosi, mengendalikan hawa nafsu, maka kesadaran Tuhan akan muncul. Kesadaran sejati akan muncul, maka kita pasti menang. Dan pasti sukses, pasti beruntung. Seperti itu maksudnya, Mbak. Nggih. Baik, Mbak. Baik. Nggih. Nggih, lepat kula pangapunten, Mbah. Kula nggih. Sampun kebaikan panjenengan, alhamdulillah. Mangke kula sampaikan kali Mbah Juru Kunci mriki nggih. Nggih. Terus nanti maaf kapunten. Kalau hanya menyampaikan kepada warga bagaimana, Mbak? Baik. Nanti kita sampaikan kepada warga untuk tetap tenang saja, tapi tetap maksudnya jangan terlalu khawatir dengan apa saja. Percayakan pada Tuhan, pasrah sumeleh, pasti selamat gitu. Nggih, Mbah. Nggih, nggih kula badhe pamit, Mbah. Ya alhamdulillah sampun dipun paringi wejangan panjenengan. Mugi-mugi panjenengan nggih sehat selalu, nggih. Nggih. Assalamualaikum, Mbah. Rahayu. Yuk. Kemana nih? Hah?
dulu nih. Biasanya meninggalkan jejak biasanya loh. Apa ini ya? Oh, Kok nggak dikasih jimat ini ya? tapi suaranya masih ada. Oh, gak apa-apa lah, udah gini aja. Alhamdulillah, bila sudah mau muncul, kita bisa mengambil pelajarannya ya dari sini semua. Jadi kita jangan terlalu lah berpikir yang negatif dari apa yang dilihatkan ini. Semuanya makhluknya Allah. Baik itu buruk, baik itu baik. Keutuhan itu adalah Tuhan itu semua ya. Adalah itu Tuhan itu sendiri. Makanya kita jangan berpikir yang aneh-aneh. Semua yang baik, semua yang buruk adalah Dia sendiri. Kita tenang, kita bisa merilisnya. Yuk pulang yuk. Untung nggak dimakan kita ini ya. Ya iya, yuk sini. Ya, Untung apa tadi ya? kayak singa. Singa. Aduh. Luar biasa, dari rentetan peristiwa apa-apa yang dialami tadi ternyata mengandung sebuah makna filosofi atau makna perumpamaan yang disebut dengan siloka sanepa kiasan ya. Ternyata arti yang dimaksud adalah adanya siluman tadi adalah untuk pengeling-eling kita juga ya, bahwa kita tuh harus yakin percaya penuh dengan Tuhan, bukan kepada siluman tapi kepada Tuhan. Percaya seutuhnya bahwa pertolongan pasti datang. Jadi intinya jangan terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi dalam segala aspek ya. Yang kedua, adanya tadi berwujud singa itu pun ada dalam diri kita supaya kita pandai-pandai mengendalikan sifat buruk dalam diri kita ya. Kira-kira bisa dipahami tidak? Mungkin suatu saat akan paham bila sudah mendewasa nanti. Tenang saja, belajarlah untuk lentur, fleksibel supaya paham. Mudah-mudahan kalian mengerti, kalian paham, dan kalian mendapatkan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, cibar-cibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Pak Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.